Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muswinatul Husna sebagai moderator. Yang kedua ada Nofri Ardian, Nia Wedia, dan juga Dinda Sari sebagai pemateri. Baiklah, kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang isu lingkungan. Isu lingkungan atau masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Environmentalisme adalah sebuah gerakan sosial dan lingkungan yang dimulai pada tahun 1960 yang fokus pada penempatan masalah lingkungan melalui advokasi, edukasi, dan juga aktivisme. Tingkat pemahaman terhadap bumi saat ini telah meningkat melalui sains, terutama aplikasi dari metode sains. Sains lingkungan saat ini adalah studi akademik multidisipliner yang diajarkan dan menjadi bahan penelitian dari berbagai universitas di seluruh dunia. Hal ini berguna sebagai basis mengenai masalah lingkungan. Jumlah besar data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan dalam publikasi pernyataan lingkungan. Masalah lingkungan ditujukan kepada organisasi pemerintahan yang bersifat regional, nasional, maupun internasional. Badan internasional terbesar didirikan pada tahun 1972. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan dari kelompok saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofri Ardian dengan NPM 19080117. Dan di sini saya akan membawakan materi tentang isu lingkungan global. Nah, sebelumnya orang menduga masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam, seperti iklim yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara, dan lain-lain. Baru belakangan ini, orang mulai menyadari bahwa aktivitas manusia juga mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Ya, kita ambil contoh penebang hutan. Penebang hutan ini mempengaruhi perubahan suhu dan curah secara lokal. Kenapa hutan ditebang? Tentu saja karena ada motivasi di baliknya. Misal untuk pembukaan lahan untuk perkebunan, atau ya untuk kepentingan tertentu gitu, sehingga penebangan hutan itu dilakukan. Nah, berikut beberapa contoh dari penyebab dan dampak lingkungan global. Pertama, pemanasan global atau global warming. Global warming atau pemanasan global itu merupakan fenomena peningkatan temperatur secara global dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbon dioksida, metana, nitroksida, dan CFC, sehingga energi dari matahari itu terperangkap dalam atmosfer bumi. Peningkatan emisi gas karbon dioksida, metana, dan CFC ini dapat kita temukan dari asap kendaraan bermotor itu, lalu asap yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik, itu sehingga meningkatkan tadi emisi gas. Lalu dampak pemanasan global bagi lingkungan biofisik dapat berupa pelelehan es kutub, lalu kenaikan mutu air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, dan paling parah itu punahnya flora dan fauna. Lalu dampak pemanasan global bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
itu dapat mengganggu, dapat berupa gangguan pada pesisir dan kota pantai, lalu gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan, dan bandara. Ada pula dampak. Iya. Oh, ini nyambung tuh. Ya, kapan gitu begini. Yang kedua, penipisan lapisan ozon. Kita semua tahu kalau dalam lapisan stratosfer itu terdapat lapisan ozon yang melindungi manusia serta makhluk hidup di dalamnya dari radiasi ultraviolet. Nah, efek rumah kaca tadi tidak hanya memperburuk keadaan di bumi, juga bertanggung jawab dalam penipisan lapisan ozon ini. Iya. Lalu dampak penipisan lapisan ozon bagi makhluk hidup dapat berupa akan lebih banyak kasus kanker kulit melanoma yang bisa menyebabkan kematian, lalu meningkatkan kasus katarak pada mata dan kanker mata, lalu menghambat imun manusia, penurunan produksi tanaman jagung, dan kenaikan suhu udara dan kematian pada hewan liar. Itu dampak penipisan lapisan ozon bagi makhluk hidup. Yang ketiga, hujan asap. Sejak revolusi industri mengakibatkan timbulnya pencemaran udara. Proses pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Iya, hujan yang turun itu asam. Dampaknya proses korosi menjadi lebih cepat, sehingga benda dari logam itu terjadi pengkaratan. Lalu iritasi pada kulit, sistem pernapasan terganggu, lalu menyebabkan pengasaman pada tanah. Itu dampaknya. Lalu keempat, pertumbuhan populasi. Ketika populasi semakin banyak, semakin tumbuh, maka sumber daya alam dan ruang itu juga semakin dibutuhkan. Begitu. Lalu disertifikasi atau penggurunan. Itu dampaknya pada awalnya hanya bersifat lokal, namun sekarang sudah berdampak secara global dan menyebabkan semakin meningkatnya lahan kritis di muka bumi, sehingga penangkapan CO2 menjadi semakin berkurang. Lalu penurunan keanekaragaman hayati. Ketujuh, pencemaran limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Yang termasuk dalam kategori limbah B3 ini adalah limbah yang mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, dan bersifat korosif. Dampaknya itu dulu hanya bersifat lokal dampaknya itu. Namun sekarang karena antar negara sudah melakukan proses pertukaran limbah dan dibuang tahun lepas, jadi dampaknya berdasarkan secara global sekarang. Iya, dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup laut kan tadi dibuang di laut lepas tadi. Oke, mungkin cuma itu saja yang dapat disampaikan. Dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari, NPM 19080097. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Novi, yaitu tentang isu lingkungan nasional. Tanam untuk Kehidupan adalah satu komunitas yang punya perhatian untuk isu-isu lingkungan. Tujuan utama digelar acara ini adalah sebagai ajang pendidikan dan hiburan untuk membuka opini masyarakat agar peduli lingkungan. Contoh penyebab dan dampak lingkungan nasional yaitu 1. Kebakaran hutan. Proses kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia.
Kebakaran oleh manusia biasanya karena bermaksud pembukaan lahan untuk perkebunan. Dampaknya memberi kontribusi CO2 di udara, hilangnya keanekaragaman hayati, asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan dan asapnya bisa berdampak ke negara lain. Tidak hanya pada lokal, namun ke negara tetangga pun juga terkena. 2. Pencemaran minyak lepas pantai. Hasil eksploitasi minyak bumi diangkut oleh kapal tanker ke tempat pengolahan minyak bumi. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan lepasnya minyak ke perairan. Dampaknya mengakibatkan limbah tersebut dapat tersebar tergantung gelombang air laut. Dampak berdampak ke beberapa negara. Akibatnya tertutupnya lapisan permukaan laut yang menyebabkan penetrasi matahari berkurang, menyebabkan fotosintesis terganggu, pengikatan oksigen, dan dapat menyebabkan kematian organisme laut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Widya dengan NPM 19080094. Saya akan melanjutkan materi kelompok 6 dengan judul Isu Lingkungan Lokal. Saat ini masalah lingkungan cukup sering banyak diperbincangkan. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa lapisan ozon saat ini semakin menipis. Dengan terus-menerus menipisnya lapisan itu, sangat dikhawatirkan bila lapisan itu tidak ada lagi atau menghilang sama sekali dari alam semesta ini. Contoh penyebab antara lain adanya kekeringan, banjir, longsor, erosi pantai, dan intrusi air laut. Bisa kita lihat dari penyebab terjadinya intrusi air laut. Yang pertama, penurunan muka air bawah tanah atau bidang pisometri di daerah pantai. Yang kedua, pemompaan air bawah tanah yang berlebihan di daerah pantai. Dan yang ketiga, proses intrusi makin panjang bila dilakukan pengambilan air tanah di daerah pantai dalam jumlah yang berlebihan. Dan bisa kita lihat dari terjadinya erosi pantai. Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya erosi pantai. Di antaranya adalah faktor alam. Fenomena alam yang menyebabkan terjadinya erosi pantai yakni terjadinya pasang surut air laut dan juga tiupan angin laut yang menghasilkan gelombang serta arus laut yang kuat. Dan yang ketiga, kita lihat dari penyebab terjadinya longsor. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lain yang turut berpengaruh di dalamnya. Contohnya, erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang-gelombang yang mengerus kaki lereng-lereng yang bertambah curam. Dan yang terakhir, kita lihat dari penyebab terjadinya kekeringan. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah yang tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama, atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau membantu saya dalam menjelaskan materi ini. Mungkin hanya sampai di sini materi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.